Elnusa di sini sebagai bagian dari Pertamina Group dan juga anak perusahaan subholding upstream yang bergerak di bidang services. Kegiatan kami adalah mensupport seluruh kegiatan upstream dari end-to-end upstream itu sendiri, dan di Elnusa ini memang ada porsi downstreamnya ya, jadi kami ada transportasi, fleet, dan juga logistik. Namun lebih penting di sini, kami tidak mengejar pertumbuhan semata, melainkan nilai tambah melalui efisiensi yang berbasis teknologi. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Ruang Tamu Chill and Drill, sebuah program podcast kerjasama Bisnis Indonesia dengan PT Pertamina Hulu Energi. Kalau kemarin kita sudah berbincang dengan Direktur Utama Pertamina Drilling, hari ini kita kedatangan tamu Direktur Utama PT Elnusa Tbk, atau bagi investor saham, siapa nih yang nggak kenal dengan ticker kode saham ELSA. Nah, kalau kita lihat di sektor hulu migas, mungkin juga saya relevansikan sedikit dengan program pemerintah swasembada energi dengan cita-cita produksi migas yang kita pernah dengar ingin mencapai 1 juta barrel. Caranya gimana? Nggak lain, nggak bukan ngebor, dan ngebor. Tapi sebelum ngebor, tentu juga perlu ada studi, perlu ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan teknologi, geosense, segala macam. Dan ini waktunya kita membongkar, membedah, dan bicara lebih dalam dengan perusahaan Elnusa Tbk. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Ruang Tamu Chill and Drill, sebuah program podcast kerjasama Bisnis Indonesia dengan PT Pertamina Hulu Energi. Kalau kemarin kita sudah berbincang dengan Direktur Utama Pertamina Drilling, hari ini kita kedatangan tamu Direktur Utama PT Elnusa Tbk, atau bagi investor saham, siapa nih yang nggak kenal dengan ticker kode saham ELSA. Nah, kalau kita lihat di sektor hulu migas, mungkin juga saya relevansikan sedikit dengan program pemerintah swasembada energi dengan cita-cita produksi migas yang kita pernah dengar ingin mencapai 1 juta barrel. Caranya gimana? Nggak lain, nggak bukan ngebor, dan ngebor. Tapi sebelum ngebor, tentu juga perlu ada studi, perlu ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan teknologi, geosense, segala macam. Dan ini waktunya kita membongkar, membedah, dan bicara lebih dalam dengan perusahaan Elnusa Tbk. Hari ini saya bersama dengan Bu Lita Rizka. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat Mas pagi. Epi. Semoga semangat kita pagi terus. Semoga usaha-usaha kita menuju swasembada energi lancar. Amin. Memulainya dengan pagi, cerahnya seperti pagi ini, dan saya harapkan beberapa waktu ke depan kita bisa bicara banyak hal tentang Elnusa, Bu. Ya, Bu, mengawali pertanyaan, Bu. Tahun lalu capaian lifting kita bagus ya bagi pemerintah, target tercapai, Bu. Ini juga tidak lain, tidak bukan, pasti ada sumbangsinya Elnusa, Bu. Kenapa saya bilang gitu? Karena yaitu bagaimana produksi meningkat kalau tidak ada eksplorasi dan pengembangan, dan di sini sepertinya Elnusa itu sebagai perusahaan yang memberi bekal paling awal, atau hulunya hulu ya, Bu ya, kalau boleh. Kalau saya nggak salah nih, nanti mungkin izin Ibu Lita bisa menjelaskan. Nah, Bu, pertanyaan pertama saya ini sebenarnya bagaimana pandangan Ibu mengenai capaian lifting migas 2025, Bu? Oke, hulunya hulu, oke, lucu ya. Tapi sebenarnya yang disebut dengan hulu adalah ya ini gitu. Hulu itu kan terbagi-bagi ya. Jadi mulai dari
seismik sampai dengan lifting, itu yang disebut dengan hulu. Nah, kalau kita bicara mengenai lifting minyak bumi nasional pada tahun 2025, tentunya merupakan hasil dari kinerja kolektif seluruh ekosistem energi nasional, gitu kan. Jadi El Nusa di sini sebagai bagian dari Pertamina Group dan juga anak perusahaan subholding upstream yang bergerak di bidang services. Tadi disebutkan ada PDSI, nah kami juga bagian dari anak perusahaan services, jadi ada PDSI, ada El Nusa dan juga ada satu lagi dari PT Badak gitu kan. Nah, kalau dari sisi hulu, El Nusa memang hadir sejak fase awal, jadi melalui layanan geoscience, kemudian survei seismik yang tentunya semakin presisi, kemudian dilanjutkan dengan layanan pengoboran, well services, hingga optimasi lapangan existing gitu kan. Nah ini kesemuanya itu merupakan satu kegiatan gitu. Jadi memang banyak lah. Dari sana masih banyak lagi pecahan-pecahan services yang kami berikan gitu untuk hulu. Jadi ada kegiatan cementingnya, ada laboratoriumnya, dan banyak hal lagi. Nah, seluruh layanan ini dijalankan dengan prinsip operational excellence, di mana integritas sumur, keandalan aset, kemudian armada. Saya sebut armada di sini karena kami juga memiliki Petrofin dan juga ETSA atau El Nusa Trans Samudra, yang juga mensupport kegiatan di sisi upstream ini dan juga downstream, serta pencapaian aspek HSSE adalah prioritas buat kami. Jadi tidak ada kompromi untuk keselamatan dan juga keandalan operasi. Jadi pada intinya kegiatan kami adalah mensupport seluruh kegiatan upstream dari end-to-end upstream itu sendiri, dan di El Nusa ini memang ada sedikit porsi downstreamnya ya. Jadi kami ada transportasi, fleet, dan juga logistik. Gitu. Jadi intinya bahwa El Nusa di sini kami berusaha untuk terus mengupgrade teknologi yang kami miliki agar kami dapat mensupport lebih banyak lagi pencapaian-pencapaian yang sudah ditargetkan untuk upstream maupun intinya seluruh Pertamina Group. Gitu. Menarik Bu ya. Jadi saya suka nih Bu Lita ini merendah nih kerja kolektif Bu. Tapi kalau kinerjanya tahun lalu bagus, Bu. Karena itu kerja kolektif, berarti El Nusa juga bagus gitu. Nah, gimana, Bu? Dampak ya bahasanya capaian target tahun lalu tercapai dan dampak ke kinerja keuangannya El Nusa, Bu. Kerja kolektif ini harus ya karena gini, hulu itu cukup besar gitu. Jadi kegiatan hulu mulai dari seismik sampai dengan lifting itu banyak sekali pecahannya gitu yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Nah, tentunya tidak bisa hanya satu perusahaan saja yang terlibat gitu kan. Sebenarnya bisa sih, cuma tentunya kayaknya belum ada justru yang selengkap dengan El Nusa. Kalau kita bilang El Nusa lengkap, itu pun juga belum lengkap dari awal sampai akhir gitu. Tapi sudah cukup lengkap untuk di Indonesia. Jadi sehingga beberapa perusahaan itu harus bekerja bersama-sama untuk memberikan kontribusi yang paling baiknya lah untuk pencapaian ini. Nah, kalau dari sisi keuangan tahun 2025 dengan meningkatnya aktivitas hulu migas, ada juga peningkatan demand distribusi migas, tentunya memberikan kontribusi yang positif bagi El Nusa. Namun lebih penting di sini kami tidak mengejar pertumbuhan semata, melainkan nilai tambah melalui efisiensi yang berbasis teknologi. Kalau kita lihat di tengah fluktuasi harga energi dan juga tekanan biaya, efisiensi itu emas ya, jadi bukan lagi suatu pilihan, bukan lagi hal yang bisa ditawar, tetapi merupakan kompetensi inti El Nusa yang harus benar-benar ditingkatkan gitu. Jadi selain dari bagaimana teknologi itu secara teknisnya dapat memberikan kontribusi, bagaimana juga teknologi ini memberikan dampak efisiensi dan efektivitas dalam pengerjaan operasi sehari-hari. Kira-kira gambarannya demikian. Menjawab nggak ya tadi? Iya ya Bu. Iya. Saya harapkan ada kinerja keuangan yang lebih kelihatan jawabannya Bu. Tapi saya tahu lah karena El Nusa perusahaan terbuka jadi menunggu RUPS tadi Bu ya. Saya bisa kasih gambaran untuk kuartal ketiga ya. Kuartal ketiga kemarin itu pencapaian kita sudah kelihatan sangat baik. Sangat baik. Dengan kenaikan 9% year on year. Angkanya sekitar 10,6, 10,9 untuk revenue
triliun. Untuk net profit-nya kita di angka 520 sekian lah. Dan itu juga cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Jadi memang sudah ada peningkatan yang dampak yang nyata gitu dari tahun sebelumnya maupun tahun-tahun sebelumnya, grafiknya terus meningkat cukup baik. Nah, peningkatan grafik ini juga mungkin adanya kepercayaan pasar gitu, sehingga kalau misalnya Mas David memperhatikan Elsa yang disebutkan tadi, angka kita kan terus naik nih cukup bagus ya. Kalau kita bicara year on year-nya itu saham kita naik sekitar 86%. Sedangkan untuk year to date-nya sekitar 61% lah. Kita bahkan di dalam 2 bulan ini 3 kali mencapai all time high. Terakhir di 20 Februari kemarin juga sangat tinggi, dalam perdagangan sampai mencapai angka 850 kalau nggak salah. Ya, cukup signifikan. Investor mencermati kapan pas waktu untuk masuk ya Bu. Oke Bu, Ibu sudah menjelaskan capaian-capaian yang dicapai 2025 kolektivitas bisnis, bagaimana Ibu sampaikan. Tapi dari capaian yang ada, kalau kita lihat mundur ke belakang banyak tantangan-tantangan yang sepertinya baik itu dari internal maupun eksternal. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, ada nggak sih target yang belum dicapai atau yang menjadi evaluasi bagi Anusa Bu? Pastinya ada. Jadi tantangan terbesar di sini justru terletak pada kompleksitas integrasi proyek gitu kan. Jadi ada lintas layanan dan kesiapan teknologi di beberapa area operasi. Kalau kita melihat bahwa services yang diberikan oleh Elnusa di sini kan cukup banyak dan range-nya juga dari mulai seismik tadi sampai dengan lifting itu ada layanan Elnusa. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan satu sama lain itu yang saya lihat masih perlu ditingkatkan. Nah, namun kami melihat di sini sebagai pengingat pentingnya bahwa inovasi ini tidak hanya sekedar teknologi, tetapi juga soal cara kerja dan kolaborasi. Karena itu kami terus memperkuat integrasi antar unit, memastikan setiap inovasi di hulu bisa terkoneksi dengan kebutuhan di hilir ataupun sebaliknya gitu, ataupun di bagian hulu sendiri dan hilir sendiri. Di mana di dalam unit-unit secara terpisah itu dapat bekerja sama dengan baik. Karena nanti kalau menurut kami akan memberikan dampak yang luar biasa ya bagi kami pemberi kerja di services maupun Pertamina Hulu Energi maupun Pertamina Group secara keseluruhan itu kalau menurut saya efektivitas dan efisiensinya akan lebih memberikan dampak lah intinya. Menarik nih. Tadi Bu Dita bicara soal integrasi Bu. Saya sih mencoba merangkai keyword ya. Yang awal tadi Bu Dita bicara soal kolektivitas, sekarang integrasi. Nah, dua hal ini apakah tetap jadi bekal atau akan menjadi fundamental yang baik untuk mendukung target Elnusa di 2026, terutama juga mendukung target lifting pemerintah, Bu? Oh, tentunya kita bicara mengenai target lifting dulu ya. Jadi target lifting minyak bumi di 2026 memang lebih tinggi nih, karena kita kan target di 1 juta barrel udah semakin dekat nih tahun 2029 ataupun 2030. Nah, tentunya kita perlu lebih cermat lagi untuk melakukan pendekatan yang semakin inovatif dan cerdas gitu kan. Peran Elnusa di sini memastikan bahwa setiap peningkatan produksi dilakukan dengan aman, andal, dan efisien, gitu kan. Nah, tentunya hal tersebut perlu adanya kerjasama antar unit, termasuk bagian dari Pertamina Group itu sendiri, kemudian integrasi, sinergi, tentunya itu sangat diperlukan, gitu kan. Jadi kami mendorong optimalisasi lapangan existing, contohnya melalui teknologi well intervention, peningkatan recovery, serta pemanfaatan data dan digital tools untuk pengambilan keputusan yang lebih presisi. Itu salah satunya yang kami targetkan untuk 2026. Tentunya tanpa ada zero toleransi terhadap pelanggaran HSSE. Karena kami yang bekerja di lapangan, yang langsung bekerja di lapangan, itu keselamatan kerja adalah utama. Dan tentunya integritas. Jadi bukan hanya sekedar kepatuhan, melainkan ini merupakan suatu fondasi berkelanjutan untuk bisnis Elnusa ke depannya. Iya. Baik Bu, jadi kalau tadi kita turunkan Bu, sekarang bagaimana target keuangan Elnusa sendiri Bu? Tadi kan kalau berkaca di kuartal 3 gitu,
misalkan tren ini terus mulus gitu. Gimana Bu? Oke. Alhamdulillah hingga kuartal ketiga kemarin 2025 Elnusa mencatatkan kinerja keuangan yang positif dan kelanjutan. Jadi pendapatan perusahaan mencapai 10,5 triliun, itu tumbuh sekitar 9% year on year. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih juga tercatat sebesar 527 miliar. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi operasional dan pengelolaan biaya yang dijalankan oleh perusahaan. Ya, alhamdulillah grafik kita terus meningkat sih dari tahun ke tahun. Jadi tentunya kinerja positif ini ditopang oleh kontribusi yang relatif seimbang dari seluruh segmen bisnis di Elnusa. Kami memiliki layanan hulu migas, distribusi dan logistik energi hingga jasa pendukung energi. Jadi tadi kalau disampaikan bahwa harus ada integrasi antar unit, ya serta ada integrasi. Harus ada sinergi juga yang lebih baik itu. Semakin kita dapat memberikan kontribusi satu sama lain, tentunya dampaknya juga akan semakin baik bagi perusahaan. Dampak yang semakin baik bagi perusahaan juga bisa tercermin dari inovasi-inovasi yang ada, Bu, pada tahun ini. Kira-kira apa sih yang baru dari Elnusa tahun ini, Bu? Oke, kami sebenarnya bekerja sama dengan Pertamina Hulu Energi untuk upstream teknologi dan juga Pertamina Persero untuk teknologi dan inovasi. Nah, studi ini sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian diverifikasi di tahun kalau nggak salah di awal tahun 2025 gitu kan. Jadi ada beberapa penemuan-penemuan seperti vibroseismic gitu kan, di mana yang awalnya hanya dilakukan untuk migas. Nah, vibroseismic ini juga dapat dilakukan dengan modifikasi tentunya dan juga teknologi dari teman-teman, penemuan teknologi dari teman-teman di Elnusa, Pertamina Hulu Energi maupun Pertamina Persero. Alat ini bisa dipakai untuk penemuan IOR dan juga di lapangan batubara gitu kan. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga penemuan 2025 itu ILI itu inline inspection. Nah, ILI ini untuk mengecek pipa-pipa. Jadi kan pipa-pipa di Indonesia cukup banyak nih, panjang sekitar hampir 21.000 kilometer kalau nggak salah. Nah, tentunya sudah lama bertahun-tahun ada di sana, tentunya perlu pengecekan gitu. Jadi alat ini bisa dipakai untuk pengecekan awal sehingga kita mengetahui kapan sebenarnya harus ada maintenance dan lain-lain gitu sebelum terjadi kebocoran. Nah, banyak lagi penemuan-penemuan yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan di Elnusa dan juga bagi kelancaran dan juga target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam sisi keandalan operasi di migas itu sendiri misalnya gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, bisnis-bisnis baru ini hanya bisa jadi tadi kalau Ibu menyinggung bahwa ada teknologi yang untuk digunakan di industri batubara gitu, di tambang batubara, berarti kepakan sayapnya cukup luas ya, Bu ya. Oh ya, tentunya diversifikasi kami juga perlu kami pikirkan gitu kan. Jadi ke depannya intinya dalam sisi energi lah, baik itu di migas maupun di luar. Intinya yang kami kembangkan di sini adalah kemampuan yang sudah kami miliki, kami upgrade dan juga bisa dipergunakan untuk energi lainnya gitu. Jadi tidak perlu ada penemuan itu baru dan sangat berbeda gitu. Jadi apa yang ada sekarang, kemudian bagaimana kami mengupgrade-nya sehingga dapat dipakai untuk lebih bagus lagi lah, intinya seperti itu. Lebih memberikan dampak yang lebih luas lah intinya. Luas, ya. Ini inovasi-inovasi yang ada tidak hanya menjadi peluru, tetapi juga bisa jadi perisai jangan-jangan. Karena tahun ini kita tahu bahwa setiap tahun berganti tidak semakin mudah, pasti semakin kuat. Tentunya juga bekalnya juga semakin besar, semakin banyak, semakin berkualitas. Nah, dari tantangan-tantangan yang ada di 2026, Bu, mungkin Ibu bisa sampaikan apa sih yang menjadi concern utama Elnusa, Bu? Tantangan 2026 itu tentunya lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat geopolitik kalau di luar gitu kan, pasti dampaknya juga ada, misalnya di dalam negeri. Kemudian masalah volatility harga minyak misalnya, karena kami di industri migas ini akan sangat terdampak gitu kan. Kemudian teknologi, pada saat kita memutuskan suatu investasi, tentunya kita juga berpikir ini jangka waktunya kapan gitu kan. Nah, kadang-kadang teknologi itu juga intinya ditemukan dan juga berevolusi malah kalau teknologi. Nah,
kecepatan kita untuk dapat merespon apa yang diperlukan oleh klien dan juga kecepatan kita untuk berinvestasi itu sangat diperlukan nih di tahun 2026 juga tahun-tahun selanjutnya gitu kan, dan bagaimana kita cepat tanggap dalam mengimplementasikannya juga hal yang utama. Nah, tapi selain itu, kalau kita lihat kan pemerintah juga punya target yang mesti dicapai nih 1 juta. Setidaknya kalau menurut kami gitu kan, ini juga sebenarnya arahan dari Pertamina Persero yang kami kami tanggapi dengan positif gitu, supaya kami juga dapat memberikan kontribusi yang lebih gitu kan. Di sini adanya atau keterlibatan kami sebagai low cost operator gitu kan. Nah, jadi low cost operator ini bagaimana kami dapat mengoperasikan lapangan marginal gitu kan. Mungkin takutnya hulu di sini sudah fokus nih sama yang ada sekarang, lapangan yang marginal ini boleh deh kita yang mengerjakan gitu. Nah, ke depan ini kami akan fokus pada pembentukan El-Nusa sebagai low cost operator. Jadi untuk menggarap lapangan-lapangan marginal itu salah satu untuk target kita di 2026 juga untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Nah, kemudian yang pastinya gitu kan, kami ini harus bergerak lebih agile dan inovatif. Karena bisa jadi tantangan itu baru kita ketahui pada saat kita sudah di lapangan gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menjawab apa yang ada di lapangan itu yang sebenarnya yang paling signifikan buat kami, karena itu yang kami temui sehari-hari gitu kan. Nah, kemudian hal tersebut kami respon dengan menetapkan tema besar di tahun 2026 ini untuk El-Nusa itu Rediscover Technology and Innovation Age. Jadi fokus utamanya adalah mengubah tantangan lapangan migas yang semakin tua dan berisiko tinggi menjadi peluang melalui efisiensi berbasis teknologi. Yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita merencanakan untuk masuk menjadi low cost operator, itu salah satunya. Di sini memang untuk menjadi low cost operator itu perlu ada pencapaian kegiatan operasi yang sangat efisien. Nah, di sini kami menargetkan 15-20%, bahkan 25% lebih efisien daripada kegiatan operasi migas saat ini. Gitu. Kira-kira seperti itu contohnya. Iya, menarik nih. Jadi kita juga bersama-sama mengawal atau mencermati bagaimana torehan El-Nusa di 2026. Ya, kita berharap hasil kinerja di tahun lalu sampai pengumuman itu tiba memang sesuai dengan ekspektasi dan melambung tinggi ya. Bismillah, insya Allah. Banyak rencana besar atau capaian El-Nusa tahun lalu itu datang tidak dengan instan, tetapi juga orkestrasi seorang nahkoda, dalam hal ini Bu Lita sendiri sebagai direktur utama, Bu. Khususnya di keluarga besar Hulu Energi, El-Nusa ini perusahaan terbuka ya, Bu. Di sini juga mungkin ada tambahan tanggung jawab di situ. Boleh diceritakan nggak sih, Bu? Mungkin karena Ibu juga belum setahun ya, Bu ya? 6 bulan. Iya. Mungkin kita, Bu, kira-kira adaptasi cepat sehingga lalu Ibu bisa berselancar di industri jasa hulu migas ini. Apa sih, Bu, sebenarnya yang jadi bekal dan itu menjadi kekuatan Ibu dalam memimpin El-Nusa, Bu? Alhamdulillahnya saya memang dari Pertamina gitu kan, dan saya juga sebelumnya di Corporate Strategic Planning dan juga Business Development di Pertamina, di mana saya bisa melihat secara keseluruhan rencana besar Pertamina gitu kan, dan dari sana kami memang sudah bisa melihat mana sih yang sebenarnya bisa di-upgrade, bagian mana yang memerlukan fokus utama, dan bagian mana yang sebenarnya harus dikejar untuk pertumbuhan, misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan bekal data yang saya miliki dan juga support dari manajemen di Pertamina Group yang luar biasa, kebetulan mentor Pak Oki Muraza, kalau sebelum saya sebutkan namanya, kemudian Pak Simon dan juga beberapa direktur-direktur Pertamina di sana fokus untuk pengembangan teknologi dan inovasi supaya Pertamina itu bisa bergerak cepat dan mencapai target 1 juta lifting tersebut gitu kan. Nah, dari bekal tersebut kemudian memang agak mendadak tahunya ya, maksudnya untuk ditempatkan di sini, tapi dengan bekal yang ada dan juga wejangan-wejangan yang diberikan sebelumnya itu sangat membantu saya untuk bisa mendirect lebih cepat gitu kan.
Nah, memang ini juga suatu trik juga ya gitu, maksudnya tentunya hal tersebut sudah melalui perjalanan panjang lah juga. Sebelum-sebelumnya tentunya saya juga belajar bagaimana kita harus cepat untuk dapat beradaptasi gitu kan. Nah, perjalanan panjang karir saya hampir 30 tahun ini juga memberikan pembelajaran ke saya bahwa momen itu penting gitu. Nah, jadi kebetulan saya juga datang di kuartal keempat gitu kan, ya ketiga akhir masuk keempat. Nah, ini nggak bisa menunggu gitu kan. Jadi pencapaian kuartal ketiga harus diselesaikan, keempat segera untuk target di kuartal keempat itu harus cepat dicapai sesuai dengan target, dan kemudian 2026 udah mulai masuk gitu. Nah, untungnya saya juga sangat bersyukur bahwa rekan-rekan di El-Nusa sendiri itu sudah siap gitu. Jadi tinggal mengorkestrasikan apa yang sudah ada gitu kan. Jadi arahan dari Persero, kemudian dari Hulu Energi yang juga luar biasa gitu kan. Kemudian dari teman-teman di El-Nusa itu masaknya udah lumayan enak lah gitu maksudnya. Kalau memasaknya udah lumayan bagus gitu. Jadi lebih banyak adalah hanya mengorkestrasikan yang memang sudah bagus seperti itu. Alhamdulillahnya saya masuk di di lingkungan yang luar biasa. Luar biasa gitu. Di tengah kebisingan narasi industri migas, Bu, yang kalau saya cermati dalam beberapa tahun terakhir ini kan ada yang pesimis, ada yang kok target living-nya nggak tercapai, ya alhamdulillah tahun lalu tercapai gitu. Dan saya cermati bagaimana kinerja El-Nusa dan obrolan kita barusan ini, Bu, untuk menutup edisi kali ini, Bu. Harapan apa sih, Bu, yang Bu Lita Rizka harapkan untuk El-Nusa maupun industri hulu migas nasional, Bu? Oke, saya sedikit mengulang apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada saat masuk itu kan saya melihat ya, mencoba memapping El-Nusa itu seperti apa. Ternyata El-Nusa memang sudah memiliki kekuatan dalam sisi teknologi dan inovasi. Jadi sejak El-Nusa berdiri di tahun 1969 sampai dengan sekarang, hampir setiap tahun itu ada penemuan-penemuan, termasuk Yellow Pages dulu kalau misalnya orang mengenal El-Nusa gitu kan. Jadi dari sana kita kuatkan gitu. Kita kuatkan dengan tema di 2026 Rediscover Technology and Innovation Age. Nah, tentunya ke depannya gitu kan, apa yang sudah kita temui ini, apa yang sudah kita rencanakan gitu, kita dapat implementasikan ke dalam proyek-proyek yang memang sudah kita targetkan gitu kan. Nah, tetapi memang tidak hanya proyek-proyek yang akan kita capai di tahun 2026 saja gitu. Kita perlu memikirkan lebih panjang lagi. Dalam arti kita perlu ada rencana jangka panjang di mana tetap harus ada penguatan existing bisnis, kemudian penciptaan pendapatan baru. Jadi setiap tahunnya kita melihat nih ada peluang apa saja agar kita dapat beradaptasi gitu kan. Baik itu tadi yang 2025 tadi saya sampaikan, ada banyak penemuan-penemuan bersama dengan Pertamina yang bisa diimplementasikan. Kemudian di 2026 ini kita menargetkan menjadi low cost operator, dan juga adanya integrated project management maupun integrated chemical. Apapun yang terintegrasi menurut pandangan saya di sini akan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi. Kemudian hingga kita mempersiapkan transformasi teknologi masuk kepada low carbon. Jadi low carbon readiness untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kita tidak lengah ya pada saat satu pencapaian selesai, jangka panjangnya tetap harus terus diperhatikan gitu. Secara kontinu lah. Luar biasa. Padat, cepat. Dalam artian penjelasan Ibu, saya percaya bahwa ini adalah cerminan bahwa El-Nusa kerja cepat, kerja keras juga untuk mendorong swasembada energi seperti yang diharapkan pemerintah. Terima kasih Bu Lita. Terima kasih Mas. Semoga target dan kinerja El-Nusa selanjutnya semakin baik, Bu. Amin. Dan untuk Ibu juga supaya capaian-capaian tidak hanya terlihat sebagai angka, tetapi sebuah karya, sebuah mahakarya yang juga sangat berdampak untuk negeri kita.
Terima kasih Bu Lita. Terima kasih sekali. Sampai jumpa Sobat Bisnis di episode Chill and Deal berikutnya. Sampai jumpa.